Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Lurikyu. Selamat malam semuanya. Di kesempatan malam ini saya mau coba share hasil pengetesan. Pengetesan. Maksudnya mau ngetes hasil dari perubahan mic SG Cam yang ukurannya kisaran di 10 mili ya kalau nggak salah, dan ini saya rubah ke ukuran yang kurang lebih 4 atau 5 milian atau yang lebih kecil. Karena kenapa saya coba rubah, karena si micnya SG-Cam ini noise-nya kalau seperti ini ya, dibuat berkendara itu noise-nya sangat berlebih ya kawan ya. Jadi ampun-ampunan dah gitu. Mungkin sampai hilang ya kalau misalkan di kilometer sampai di 90. Nah itu putus-putus tuh lama-lama hilang gitu ya. Benar-benar parah hasilnya gitu. Tapi bukan dalam arti hal kondisinya si mic SG-Cam ini buruk ya. Kondisinya sih baik hasilnya. Nah, kalau dibuat ngevlog diam ya, tidak gerak dan angin tidak banyak gitu ya. Cuma kalau misalkan seperti ini pasti mau di gimanain gitu ya, itu noise-nya tetap tampil, tetap tampak gitu ya, terdengar sangat jelas gitu. Dan kalau misalkan dibalut kapas sih bisa ya, itu ngebantu juga. Tapi saya tidak suka karena nanti hasilnya di ininya ya, busa micnya itu dia akan jadi bengkak gitu atau akan menjadi lebih tebal. Jadi agak mengganggu ya untuk disempil-sempilin di mana. Jadi saya lebih baik saya coba ganti dengan mic ini ya. Mic yang lebih kecil gitu. Dan sebelumnya sih saya sebelum ngetes juga ya ini, karena masih riset aja ya. Saya ngetesnya waktu itu cuma di rumah tanpa jalan, dan ini baru jalan ya, di jalan baru bisa nge-share. Nanti hasilnya saya coba share, kalau misalkan baik itu bolehlah kawan-kawan coba ganti gitu ya dengan mic yang ukuran lebih kecil kondensornya gitu. Karena kondensornya si SG-Cam itu lebih besar, terus frekuensinya lebih jauh ya untuk menangkapnya itu. Yang kecil-kecil juga, dan ini juga sama ya, mungkin frekuensinya yang agak lebih berkurang. Kalau kawan-kawan dengar itu nanti hasil dari mic ini kalau ditransfer ke handphone ya, terus diputar, nah tanpa headset itu pasti kedengarannya agak lebih kecil. Nah itu sih lebih baik juga ya, nggak apa-apa gitu kan. Yang penting terdengar ya, masih terdengar baik misalkan menggunakan headset. Dan kalau misalkan tanpa headset juga itu masih kedengeran, cuma agak lebih kecil aja, nggak seperti punya bawaannya si SG-Cam. Tapi kelebihannya insya Allah minim noise ya, karena saya pengetesannya waktu itu di helm saya coba batuk ya, intonasi batuk lah, batuk biasa gitu ya, standar orang-orang batuk gitu. Nah itu kalau misalkan hasilnya sember, itu otomatis nanti di jalanan dia akan sama gitu ya. Untuk angin tidak bisa memfilter gitu untuk si kondensor tersebut gitu. Kalau misalkan dites diam terus batuknya ya seperti real ya, nggak ada sember-semberan kalau didengar gitu. Nah itu
kemungkinan besar aman-aman aja sih ya untuk hasilnya gitu. Nanti kalau misalkan emang itu kita coba dengarkan ya untuk hasilnya baik atau tidak, dan bisa bantu komen juga ya untuk hasilnya. Dan untuk pembeliannya, saya waktu itu di toko elektronik terdekat. Karena kenapa saya males ya untuk beli online kalau barang sekecil ini ya. Satu itu pasti ngepakinnya juga nggak enak banget kan kalau cuma beli satu, males gitu ya. Ya mau nggak mau lah, cuma gimana ya, saya kalau misalkan barang kecil seperti itu saya nggak ini sih ya, males beli online gitu. Mendingan ke toko elektronik terdekat, paling harganya kisaran di 5 ribuan ya, tapi saya kebetulan dapat yang harga 10.000 satunya gitu. Karena entahlah alasan apalah si penjualnya, katanya bla 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 bla. Saya sih cuma senyum-senyum aja, ya udahlah, kan yang penting cuma buat testimoni ya, untuk pengetesan aja. Hasilnya insya Allah baik gitu kalau semua itu diikhlaskan. Amin. Mudah-mudahan sih untuk filternya kondensor ini mampu ya, atau baik gitu ya untuk menepis angin. Dialah menepis angin. Waduh, apaan nih? Oh, truk belok, kirain insiden. Dan untuk settingan di video sekalian ya, saya juga pengen tahu juga ini, karena saya masih fokus di dunia permikan SDCam buat menghasilkan yang lebih baik dan nyaris sempurna ya, yang itu saya mau. Kalau untuk di settingan kameranya, saya menggunakan di settingan 1080, yang di 60 fps saya coba ISO-nya di on kan ya. Ini saya coba aja karena saya juga pengen tahu ISO-nya dia bagus atau tidak kalau di malam hari gitu. Kalau untuk tes di siang hari sih itu pasti bagus ya, hampir rata-rata lah gitu. Semua action cam rata-rata kalau siang bagus. Cuma kalau malam kita belum tahu nih hasilnya seperti apa gitu. Karena saya juga pengguna baru, dan saya juga pengen tahu juga. Dan settingannya yang tadi saya sebutkan, ISO-nya oh ya di 3200 ya kawan ya. Sama entah itu EF ya, itu panjangan apa saya juga nggak paham. Itu saya coba naikin ke 1 ya. Dari plus 00 saya naikin 1 tingkat aja. Kalau nggak salah sih itu untuk terang atau gelap ya, atau redup gitu. Nah itu saya setting di atasnya, yang di tengah-tengah itu. Selebihnya standar semua ya. Kalau menurut kawan-kawan sendiri, ini hasil dari mic ini baik atau tidak ya kawan ya? Suara saya tertangkap jelas atau? Dan mungkin kawan-kawan juga merasakan ya, yang lainnya juga, kalau mic Handycam ini membuat kecewa kawan-kawan ya. Termasuk saya gitu. Nah itu dengan harga sekian
kok hasilnya seperti ini gitu. Nah kan gimana gitu ya, ya jadi mungkin bisa jadi malas buat ngevlog, karena mic eksternal buat ngevlog di motor itu sangat penting ya, sangat diperlukan gitu buat masuk ke helm, biar kalau untuk ngomong-ngomong itu atau pembicaraan biar terdengar jelas. Maksudnya kan seperti itu ya kawan ya. Kalau misalkan bawaan action camnya itu kan gimana ya, kurang asik lah, bisa ngomongnya bisa teriak-teriak, atau untuk noise-nya juga lebih parah juga ya kalau nggak menggunakan gasnya ya, yang anti air itu yang bening. Nah jadi angin tetap bisa nabrak-nabrak gitu ya, dan suaranya bisa lebih parah. Kalau ada mic eksternal kan ngebantu ya kawan-kawan ya. Jadi saya coba memberikan untuk solusinya kawan ya. Waduh, mantap. Untuk solusinya, nah, kalau baiknya saya mengganti kondensornya gitu. Atau bisa juga yang dibalut ya, pakai solasi ban atau menggunakan kapas. Nah cuma ya itu yang saya balik lagi, saya kurang suka kalau menggunakan kapas karena agak lebih besar jadinya ya, yang saya nggak sukanya seperti itu. Atau bisa juga di kondensornya itu yang di mic yang bulatnya itu ya, itu bisa dikasih solasi double tip ya. Nggak usah double tip, yang penting solasi kertas atau solasi yang hitam itu, tapi jangan tebal-tebal. Itu kalau nggak salah bisa juga ya, tapi jangan yang di jaringnya nggak berpengaruh gitu kan. Kalau yang di itunya berpengaruh, karena yang ada hitam-hitamnya itu dia tipis, lalu ada kayak model-model jaring gitu ya, cuma nggak kelihatan mata aja gitu. Ternyata ada yang road race lagi pas hijau lagi kan, terlalu bising sekali kawan ya. Sudah merah. Nah enaknya di jalur BSD ini itu suka ada yang dibuat ini ya, seperti road race lah sama teman-temannya gitu ya, seseruan lah gitu, karena jalanannya termasuk lega ya di sini ya, terus juga nggak terlalu ramai, jadi banyak yang misalnya buat tes buat misalnya road race ya, cuma jalanannya kebanyakan lurusnya di sini gitu, jadi kalau buat ngetes ya puas lah gitu. Dan di sini juga banyak yang buat ini ya, motovlog ya. Biasanya kalau pagi, sore gitu. Dan kebetulan saya waktunya bisa di malam ya kawan ya. Terus kalian ngetes video malamnya juga, hasilnya baik atau tidak. Dan untuk cuaca di
malam ini itu kondisinya sangat cerah ya. Dari tadi siang itu panas hasilnya, hasilnya panas, cuacanya panas terik gitu ya. Dan malamnya sejuk ya, awannya bersih, tidak mendung gitu. Jadi buat ngevlog ya enak ya di malam-malam ya, tanpa takut hujan gitu. Karena saya nggak menggunakan ininya ya, casing itunya, karena mau coba tes mic juga gitu. Oke, kita ke kiri aja ya kawan ya. Ambil ke kiri, kita coba di kiri, tes kilometer. Insya Allah dapat di 90-an ya. Kita coba tes. Jalannya agak menanjak kawan. Ini dari 89-an ya, 88 karena posisi tanjakan, jalanannya 90 dapat ya kawan ya. Nanti kita coba teruskan hasilnya, mic-nya masih baik atau tidak untuk memfilter anginnya yang diterpa ya, walau diterpa yang menerpa angin. Ini motor entah kenapa pas masuk PPI-nya malah agak ngedrop ya kawan ya. Kalau udah diservis ya agak kurang enjoy aja gitu. Nah itu terang bulan kawan ya, bersih tuh, bulannya kelihatan. Memang untuk cuacanya lagi sangat bersahabat ya kawan ya. Wow. Ini di 93. Oke, apakah masih dapat 94? Apakah suara saya masih terdengar jelas kawan gitu. Nah, ini di 95, mungkin ke 6. Ini jalannya kurang mendukung juga kawan ya, masih ada banyak tanjakan dan saya berdua, jadi naik turun masih seperti itu. Oke, gimana kawan, itu di kilometer 90-an ya, 95 lah. Untuk noise-nya apakah masih buruk atau standar atau baik gitu ya, itu bisa bantu komennya kawan ya, untuk membantu channel ini juga biar tambah berkembang ya kawan ya. Dan saya biar tetap semangat mencari apa yang menjadi kekurangan atau yang sudah baik bisa menjadi lebih baikan kembali gitu. Siau. Bulannya lagi bagus, awannya lagi bersih, tinggal langit-langit aja. Banyak tipe ya, tapi yang di pasaran kebanyakan yang kecil itu yang warna silver, yang agak tabung ya, agak panjang. Nah yang pendek itu juga lumayan tuh, bagus. Kalau bisa sih dari nggak usah ini ya, maksudnya nggak usah mahal-mahal gitu. Yang mahal itu belum tentu bisa menghambat frekuensi atau ini ya, belum bisa menghambat angin gitu ya untuk filternya. Karena mungkin kalau yang bagus itu kan mic, tetap mau mic yang kecil atau yang besar, tapi sih
ini ya, untuk model yang kecil otomatis kan frekuensinya lebih rendah. Jadi tinggal dikasih kapas dikit atau dikasih isolasi ban di ujungnya itu yang tadi saya omongkan ya, untuk mengurangi noise juga gitu. Tapi ada yang nggak usah ditinggal pasang, itu noise-nya bersih gitu. Itu ada yang seperti itu. Jadi yang besar sih rata-rata ini ya, noise kalau yang diameter yang 10, kalau dibuat berhelman ria, berkendara ria ya, paling tinggal dikasih isolasi ban atau busa yang agak padat, tapi jangan buka spon, ini ya, busa spon buat cuci motor itu tipis. Kalau bisa sih busanya cari yang agak padat tapi masih bisa dilalui angin ya, atau bisa juga sih ya menggunakan ini ya, masker dibuat lingkaran atau kotak terus ini aja ditumpuk-tumpuk gitu. Itu kan membantu juga ya. Kalau di masker sendiri pun itu kalau dites dengan mengkorek api, apinya itu tidak bergoyang kalau kena angin. Jadi bisa menggunakan itu ya. Jadi nanti kan bisa di setting, oh cocoknya menggunakan berapa lapis nih gitu, tinggal ditumpuk atau dikurangin gitu ya. Jadi seperti itu kawan, kalau misalkan mau mencoba jangan diisolasi ban dulu, dites aja gitu ya, jangan dipermanenin dulu, nanti dites, jika hasilnya sudah puas baru dipatenkan. Ya biar pengguna-pengguna terutama di Zcam ini yang keluh kesah tentang mic-nya biar teratasi ya, biar dapat teratasi dan biar semangat lagi untuk ngevlog-ngevlognya gitu. Kalau pencahayaannya seperti ini lumayan bagus ya kawan ya, yang banyak lampu itu sangat membantu ya untuk di video hasilnya ya, mungkin minim noise. Tapi kalau di setel di 4K itu kalau saya perhatikan sih noise-nya banyak ya, apalagi di 6400 ISO-nya. Memang sih terang gitu kan, cuma untuk apa kalau misalkan emang terang hasilnya banyak, bisa jadi ini ya buat pemasukan kita kalau seperti itu gitu. Dengan itu laku kan, software siapa nih penciptanya nih, kan keren kan gitu. Jadi bisa jadi resign karena masuk alir, karena penjualan meningkat gitu ya, karena si Action Cam ini merek A lah atau B itu baik gitu, dan harganya nggak terlalu mahal. Nah itu yang dicari kan.
Oke kawan, ini cukup sekian dulu ya kawan ya untuk jalan-jalan malamnya, ngetes videonya sekalian pengetesan hasil mic yang saya rubah. Jika ini bermanfaat, bisa tolong di like and share and comment, dan jangan lupa juga loncengnya diaktifkan biar dapat updatean terbaru dari video-video saya ya kawan ya. Dan biar bersemangat semuanya, sehat selalu dalam lindungan Tuhan dan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.